Puan ya, Puan ya, yang bertanya tentang ketika ada seseorang yang memiliki sifat iri, kemudian sifat sombong, apakah dia termasuk sebagai terkategori sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, maka tentu dia tidak memiliki yang namanya sifat iri dan sombong tadi. Karena sifat iri dan sombong ini adalah sifat yang tercela, sifat yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya walaupun setitik kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makhluk Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Ya kan? Sementara jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan pangkat, keterkenalan, bahkan nyawa sendiri ini pun bukan milik kita. Bahkan nyawa ini pun tidak bisa kita pertahankan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertakwa di hadapan Allah, pasti dia tidak akan mau sombong. Pasti dia akan menjauhkan yang namanya sifat-sifat tercela seperti iri tadi. Jadi orang yang iri, orang yang masih memiliki rasa iri, orang yang memiliki rasa sombong di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka dia jauh dari rahmat Allah, jauh daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia beriman kepada Allah, tetapi tidak sepenuhnya beriman. Artinya masih ada sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang ada di dalam dirinya. Maka sifat iri, dengki, sombong, atau kalau kata orang sekarang ini mungkin ada istilah kita ini bika-bika ya gitu ya, penyakit hati. Maka kalau ada penyakit hati, maka berobatlah, ya kan? Maka ada setiap malam Kamis ya, ada program obat hati juga di radio 106,6 KIS FM. Maka tidak salahnya mungkin kepada orang yang tadi, temannya itu, coba sesekali mendengarkan program obat hati. Karena kalau ada penyakit hati, itu nggak ada pelnya. Kalau ada penyakit iri dengki, ini gimana nih Ustaz mengobati penyakit iri dengki? Apakah saya harus menemui Bu Dokter atau Bu Dokter, Pak Dokter misalnya? Ya nggak ada obatnya gitu kan. Maka obatnya adalah dia membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca petunjuk Allah dan Rasulnya, di mana dikatakan bahwa sifat iri, sombong itu adalah sifat yang tercela, sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia, maka akan Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin mau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat iri, orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya, tidak bisa kita katakan dia sepenuhnya bertakwa, karena dia belum mengambil Islam secara sempurna, sebagaimana kita katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, ambillah Islam itu secara sempurna. Karena di dalam Islam, di dalam Quran, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk sombong, menyombongkan diri, iri hati, dengki. Inilah sifat-sifat yang tercela. Oleh karena itu, tidak sepantasnya, tidak sewajarnya orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada negeri akhirat yang abadi, bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Maka dia harus bertakwa sepenuhnya di hadapan Allah, tidak dengan menghilangkan sifat iri hati dengki di dalam hatinya. Demikian yang bisa kita jelaskan kepada mbaknya tadi dari Panepuan. Ya. Baiklah Ustaz, mungkin ini masih berkaitan dengan pertanyaan Mbak. Iya, silakan. Nah Ustaz kan mungkin yang Ustaz kita gitu ya Ustaz. Okay. Orang yang sudah di neraka ataupun di surga sekarang ini, apakah nanti kalau udah di akhirat ataupun sudah kiamat gitu ya Ustaz, apakah mereka akan dibangkitkan sama seperti kita semuanya, atau gimana Ustaz? Yang gimana tadi? Yang mereka udah di surga sekarang ya, atau di neraka sekarang. Iya. Nanti kan kalau kita udah kiamat, kita semuanya dibangkitkan. Iya. Apakah mereka juga termasuk Ustaz? Iya. Jadi nanti setelah datangnya hari kiamat, ditiupnya trompet sangkakala yang pertama, kemudian habislah, bergoncanglah bumi ini, habislah seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tertinggal yang hidup kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu ditiuplah trompet yang kedua,
lalu kemudian seluruh manusia ini akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir menjelang berakhirnya dunia ini, yaitu dengan datangnya hari kiamat, ditiupnya trompet sangkakala, maka semua ini tanpa terkecuali akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Tidak ada yang terkecuali, bahkan seluruh nabi dan rasul pun akan mengalami hal yang sama. Selama dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, maka dia akan dibangkitkan dari alam kuburnya tanpa terkecuali, lalu kemudian dihisap amalnya, ditimbang amalnya, apakah baik buruknya, semua akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Alisa. Ya. Mungkin terakhir. Iya, silakan. Itu apa ya Ustaz? Gini kan Ustaz, kalau misalnya kan dulu ada yang namanya hukuman rajam gitu ya. Iya. Alisa pernah nonton ada yang tentang rajam itu Ustaz. Nah dia itu kayak difitnah gitu ya Ustaz, difitnah terus jadi hukum rajam dan akhirnya meninggal dunia. Iya. Nah Ustaz, pertanyaannya apakah dia termasuk yang seseorang yang mati syahid, dan untuk yang pelaku perajaman ini apakah mereka Ustaz mendapatkan dosa karena sudah membunuh? Iya. Terima kasih. Ini dengan jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa memfitnah seseorang adalah perbuatan tercela. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Oleh karena itu menuduh seseorang dengan menfitnah dia melakukan perbuatan zina, maka ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang seseorang yang menuduh seseorang lain atau wanita yang baik-baik berzina, kemudian dia tidak bisa membuktikan, sebagaimana dia harus diminta mendatangkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka orang ini tidak akan diterima kesaksiannya selamanya. Dan selama dia tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut, bahwa orang tersebut melakukan perbuatan dosa besar itu tadi dengan berzina, maka orang itu di dalam Islam tidak akan diterima kesaksiannya selamanya, dan dia akan dicambuk deras selama dicambuk sebanyak 80 kali kalau saya tidak salah, ya. Nah, ini ancaman. Maka di dalam Islam kehormatan itu sangat dijaga. Baik itu kehormatan laki-laki, terutama kehormatan perempuan. Tidak bisa sembarangan laki-laki menuduh seseorang itu berbuat zina tanpa mampu menghadirkan 4 orang saksi yang melihat perbuatan itu. Bahkan dikatakan ulama, melihat sebagaimana seterang siang di siang hari, sebagaimana masuknya lubang ke dalam jarum, maka harus disaksikan oleh 4 orang. Dan ini jarang terjadi, Mbak Alisa. Boro-boro mau manggil kawan-kawannya untuk menyaksikan, kan, sebelum dia sempat memanggil saksi 3 orang lagi, perbuatannya keburu siap, kan. Ini sulit. Makanya dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang-orang yang dirajam karena melakukan perbuatan zina, itu bukan karena ada yang menyaksikan, tetapi dikarenakan adanya pengakuan. Kenapa ada orang yang mau mengaku? Padahal sanksinya bukan main-main loh itu. Sanksi daripada perbuatan zina itu adalah hukum rajam, di mana rajam itu adalah dilempari dengan batu sampai mati, ya kan? Nah, ini bukan ancaman pidananya nggak main-main, itu pidana mati. Oleh karena itulah kenapa dalam Islam tuduhan ini bukanlah tuduhan yang main-main, bukanlah tuduhan yang sepele. Menuduh seseorang berbuat zina adalah tuduhan yang serius dan ancamannya sangat berat. Di mana kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat terjadinya perbuatan, maka kesaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya. Kalau dia tidak bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam dicambuk selama 80 kali. Nah, oleh karena itu ancamannya sangat berat. Maka Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau ada perempuan atau istri lah, seorang istri yang menuduh suaminya berzina, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka tidak bisa hukum rajam itu dijatuhkan. Sebaliknya juga, kalau ada seorang suami yang menuduh istrinya berzina, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukum rajam itu tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena ancamannya sangat berat. Itulah kenapa dulu di masa Rasulullah SAW, adapun yang dihukum rajam itu bukan karena adanya 4 saksi, karena itu hampir mustahil bisa diwujudkan. Tapi mereka dihukum rajam karena adanya pengakuan dari diri sendiri. Dan pengakuan ini adalah, pengakuan diri sendirinya adalah diterima di dalam Islam. Begitu. Pertanyaannya, kenapa dia mau mengaku? Padahal ancamannya nyawanya bisa hilang gitu.
karena kesadaran dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya hukum Islam itu, Mbak Alisa, adalah ketika seseorang itu telah dihukum di dunia sesuai dengan aturan Allah, maka kelak di hari akhir dia tidak akan dihukum lagi atas dosa yang dia lakukan. Kalau ada orang yang mencuri di dunia ini lalu dia dipotong tangannya, dan apa yang dia curi itu sudah layak mendapatkan hukuman itu, maka kelak di hari akhirat dia tidak akan disiksa lagi di neraka Allah atas dosa yang dia lakukan. Begitu juga kalau ada orang yang dirajam karena dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu berupa zina, maka kalau dia sudah dirajam di dunia ini, maka kelak di hari akhirat dia tidak akan lagi diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu adalah hukum selain dia membuat efek jerah, tetapi dia juga menjadi penebus dosa. Nah, sementara kalau hukum hari ini, ya mungkin kalau dia di penjara, ya rugi dong, hanya sekedar di penjara tapi tidak ada jaminan bahwa dosanya diampuni di hari akhirat. Nah, inilah hebatnya hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa jelaskan Pak Risa. Karena sudah mau masuki pukul 20. Iya. Untuk terakhir, apa yang mau disampaikan tentang tema kita pada malam hari ini? Iya. Kesimpulannya adalah pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sesuai dengan judul kita, yaitu bertakwalah dengan makna takwa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bertakwalah kita senantiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia, jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan, jangan korbankan takwamu demi hanya memperturutkan dunia yang bersifat sementara ini, karena kesenangan dunia yang hanya sementara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, berbekallah kalian. Persiapkanlah bekal, karena kita ini akan pulang semua. Kita ini semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kita akan pulang, lalu kita tidak menyiapkan bekal, maka ini adalah suatu kekeliruan dan suatu kelalaian. Oleh karena itu, janganlah menjadi orang-orang yang lalai, senantiasalah menjadi orang yang sadar, senantiasalah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal untuk pulang menghadap Allah adalah takwa, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Bisakah harta dan pangkat jabatan itu dibawa mati? Bisa. Kalau pangkat, harta, dan jabatan itu kita pakai untuk menolong agama Allah, kita pakai untuk menolong syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbekallah dengan takwa, karena takwa merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah takwa. Jangan lepaskan ketakwaanmu demi dunia yang sifatnya sementara ini. Oleh karena itu, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, dua-duanya punya potensi. Sama posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bisa memperoleh derajat kemuliaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sebagaimana kata Allah dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai kesanggupannya. Kalau kita mendapatkan ujian, kalau kita mendapatkan cobaan, yakinlah. Kenapa Allah memberikan ujian dan cobaan itu kepada kita? Karena kita memang sanggup memikul amanah, memikul cobaan itu sebagai yang menjadi nanti hasilnya adalah amal jariah dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar, ikhlas, senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa. Jagalah yang 4 itu, al-khaufu minal jalil, senantiasa merasa takut di hadapan Allah, wal amalu bitanjil, amalkanlah seluruh apa yang diperintahkan Allah, wal istidadu liyaumir rahil, persiapkanlah hari kehidupan setelah kematian, yaitu dengan mempersiapkan amal pahala sebanyak-banyaknya. Hidup kita ini hanyalah bertujuan bagaimana agar setiap hari kita memperbanyak pahala. Dan yang terakhir adalah warido bil qalil, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, karena kita tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menipu orang, tetapi kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki yang diterima hari itu, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak dengan takwa itu Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yang dimana orang-orang beriman itu kekal selamanya di dalamnya. Yang kata Allah, surga itu hanya diperuntukkan uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan semua pendengar sentuhan kolom dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dijaga oleh Allah
tetap dalam keadaan iman dan bertakwa. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sahabat Kis untuk program Sentuhan Kalbu Kita hari